Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik, dan senantiasa di dalam berkat Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023, hari biasa pekan ke-12. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, bimbinglah kiranya kami menjauhi kerusuhan dan perang, masuk ke tempat tinggal yang aman, penuh cinta kasih dan kerukunan, tempat orang bersama-sama membangun kebahagiaan. Berkat Yesus Kristus penunjuk jalan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi, dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sabda Tuhan Yesus yang kita dengarkan tentang sebaiknya kita mengeluarkan balok dari mata kita sendiri sebelum mengeluarkan selumbar di mata orang lain, tentunya sangat relevan bagi kita, karena seringkali perselisihan dan pertengkaran terjadi karena hal ini, bahwa orang merasa paling benar sendiri di antara orang lain dan tidak mau menerima kesalahan orang lain, lalu berusaha untuk membenarkannya seturut dengan keinginannya ataupun seturut dengan kebenaran yang diyakininya, yang tentu tidak langsung bisa diterapkan kepada orang lain atau tidak sesuai dengan orang lain itu. Maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih baik berintrospeksi diri, melihat kekurangan-kekurangan diri, dan dengan demikian lalu kita bisa membantu orang lain juga, bukan karena dikoreksi oleh kita, tetapi orang lain itu mengkoreksi dirinya sendiri, sehingga bukan karena jasa kita, tetapi karena kita telah belajar untuk rendah hati, untuk melihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri lalu memperbaikinya, hingga orang lain pun diajak juga untuk memahami dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tidak mudah menghakimi, tetapi lalu penuh dengan sikap untuk rendah hati, mau melihat diri sendiri, memperbaiki kesalahan-kesalahan diri, lalu barulah kita menerima orang lain dengan segala kekurangannya, karena kita pun sebenarnya juga penuh dengan kekurangan. Tanda orang mau belajar, mau menerima orang lain adalah ketika dia mau mengakui diri bersalah, memohon maaf, lalu belajar untuk memperbaiki diri. Dengan demikian ia pun akan menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa memiliki kerendahan hati, tidak bersikap munafik, dan tidak mudah menghakimi orang lain, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain dengan tulus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.